Amin. Kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya. Filipi 3 ayat 10 sampai dengan ke-14. Kalau sudah mendapatkannya, kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan 2:3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya, dikasihi Tuhan. Ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus mengajar kepada jemaat Filipi bagaimana seharusnya kekristenan ini yang sebenarnya. Di dalam ayat 10 mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini ayat ini mengandung satu hal yang sangat luar biasa. Di sini dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Banyak orang Kristen hanya tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia tidak pernah mengenal secara pribadi di dalam hidupnya. Pada umumnya seperti itu. Padahal sebagai orang Kristen, kita tidak boleh hanya sekedar tahu bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita harus lebih lagi mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Mengenal artinya kita tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan apa yang menjadi larangannya. Itu harus kita tahu. Itu namanya kita kenal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengenal artinya kita harus selalu berhubungan dengan Dia. Kalau kita hanya sekedar, pasti orang tidak terlalu kenal. Seandainya saudara berada di sebuah gereja yang ribuan jemaatnya, saya mau tanya, bisakah gembalanya mengenal satu persatu jemaatnya? Sulit. Tetapi karena kita di dalam bilangan yang cukup, saya tidak katakan sedikit, cukup, kita akan saling mengenal pribadi satu dengan yang lain. Itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga ketika engkau sakit, ketika engkau bermasalah, pasti sahabat temanmu yang dalam ruang lingkup gereja ini akan terbebani juga untuk mendoakannya. Oleh karena itu saat ini Tuhan juga ingin memberitahukan kepada kita bagaimana caranya sebenarnya untuk mengenal Tuhan itu. Bukankah saya ini sudah orang Kristen? Kok tadi dikatakan belum tentu mengenal? Mari kita lihat di dalam ayat Keluaran 33 ayat 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam firman ini mengatakan berita
Yesus itu juru selamat, tapi benar-benar mengenal, tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan, dan tahu apa yang menjadi larangan Tuhan. Itu namanya kita baru kenal Tuhan kita Yesus Kristus saat siang hari ini. Jadi untuk mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup kita, kita harus mengetahui bagaimana jalan Tuhan yang seharusnya kita lakukan dalam hidup ini, apa yang dikehendakinya dan perintah apa yang harus kita lakukan, dan apa yang menjadi larangannya yang tidak boleh kita lakukan. Karena banyak orang, sekali lagi saya ingin sampaikan, hanya tahu tetapi tidak mengenal Tuhan. Sehingga banyak orang menganggap sepi arti bertuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ikut contohnya, pasti ya saudara ada Facebook, rata-rata media sosial itu banyak sekali yang mengatakan aku sudah diselamatkan karena Tuhan Yesus itu adalah juru selamat dan sudah menebus dosa saya sudah diselamatkan. Cukupkah itu? Itu tidak cukup. Saudara tetap harus memperjuangkan untuk mempertahankan keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Jadi bukan justru ketika kita merasa sudah diselamatkan, kita bertindak sesuka hati kita, bertindak semau kita. Kalau itu hanya dikatakan bahwa keselamatan itu anugerah dan kita tidak perlu berjuang, nggak perlu ada ayat firman yang lain. Kenapa masih ada ayat firman yang lain? Itu untuk menuntut kita supaya kita dapat mempertahankan keselamatan yang sudah dianugerahkan bagi saudara dan saya. Jadi bukan hanya dia, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hosea 4 ayat 6a. Mari kita buka. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Haleluya. Umatku itu umat siapa? Umat Tuhan. Saudara dan saya adalah umat Tuhan. Tetapi firman Tuhan saat siang hari ini mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa umat Tuhan bisa binasa? Karena tidak mengenal Allah. Catat. Sekalipun kita menyebut diri kita adalah umat Tuhan, tetapi binasalah kalau kita tidak mengenal Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, padahal di dalam kehidupan kita ini banyak sekali hal yang terjadi yang kita tidak mampu untuk mengatasinya sendiri. Banyak persoalan yang tidak dapat kita atasi dengan kekuatan kita sendiri. Kalau semua persoalan yang kita alami dalam hidup ini dapat kita atasi sendiri, kita tidak perlu bertuhan. Tetapi karena kita tahu bahwa kita tidak mampu, kemampuan kita terbatas, maka kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Seperti yang terjadi saat ini, virus corona ini yang terus merebak kemana-mana. Sekalipun kita sudah menjaga stamina kita, minum vitamin, tapi toh ternyata kadang-kadang juga mampir dalam hidup kita. Tetapi ingat satu hal, ketika engkau mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal engkau, saudara dan saya tidak perlu khawatir. Karena apa? Tuhanlah menjadi penolong setiap pribadi kita. Nahum 1 ayat 7 sampai 8. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Haleluya. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu berkata Tuhan itu baik, luar biasa. Luar biasa kalau kita punya Tuhan yang sangat baik kepada kita. Dia tahu persis apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Dalam situasi yang seperti ini kita butuh Tuhan.
dapat menolong kita. Tetapi ketika engkau mengalami persoalan, ketika engkau mengalami kesusahan, Dia adalah tempat pengungsian kita. Haleluya. Tempat pengungsian artinya apa, saudara? Tempat perlindungan saudara. Tempat saudara dan saya mengadu. Kalau prediksi ahli kesehatan itu bahwa kita semua nanti pasti akan terkena dengan COVID-19. Tapi seberapa parahnya itu tergantung imunitas masing-masing. Saudaraku, supaya nanti ketika kita sudah pernah kena, maka akan muncul antibodi kita untuk melawan COVID itu, sehingga kita nanti akhirnya menjadi terbiasa. Tidak seperti sekarang ini orang masih takut, fobia, paranoid, jangan ke sana, jangan ke sini. Karena apa? Ada ketakutan. Tapi nanti lama-lama ini akan menjadi suatu hal yang biasa bagi kita. Makanya satu hal perlu saya sampaikan, jadikan Tuhan menjadi tempat pengungsian kita. Dan di sini dikatakan Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dia Tuhan yang kita sembah harus mengenal saudara, mengenal saya, mengenal kita semua. Sehingga ketika dalam kesusahan, dalam sakit, dalam masalah, dalam persoalan, Dia ada untuk menolong kita. Jadi kalau engkau orang yang setia di dalam Tuhan, jangan takut. Apapun yang kau alami dalam kehidupan, percayalah Dia ada untuk menolong setiap kita. Haleluya. Dan di sini dikatakan Ia menyeberangkan kita pada waktu banjir. Saat ini ibarat banjir, ya, banyak masyarakat rawan penyakit, rawan bencana, rawan ekonomi, karena ekonomi turun-naik. Kondisi yang seperti ini sangat rawan. Tapi ingatlah firman Tuhan, berjanji akan menyeberangkan engkau melewati banjir persoalan yang ada saat ini, ketika engkau mengenal Dia dan Dia mengenal engkau. Saya kagum kalau Ibu Petra ini sudah berani membawa anaknya datang beribadah. Padahal masih bayi kan, baru umur berapa minggu, tapi dia sudah berani mengambil sikap untuk datang beribadah. Satu hal yang luar biasa. Banyak orang punya anak-anak kecil gak berani bawa untuk datang beribadah. Dia datang beribadah. Tuhan yang akan menjaga dan melindungi mereka. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bukan hanya mengenal Dia, tetapi dan kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitannya membicarakan sesuatu hal yang ajaib, suatu hal yang luar biasa. Adanya sukacita, adanya pengharapan, adanya masa depan, ada perubahan ke arah yang lebih baik. Itu namanya bangkit. Setiap orang pasti senang atau menginginkan ada kuasa kebangkitan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itulah yang akan membawa kita masuk di dalam perubahan di dalam hidup kita. Yang mungkin hidup kita dulu terpuruk, hidup kita mulai diangkat oleh Tuhan. Itu adalah kuasa kebangkitan Tuhan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Banyak orang suka mendengar kebangkitan, ya. Makanya orang kan kalau nyanyian bangkit, semangatnya luar biasa karena ada kebangkitan di dalam diri kita. Saudara, tetapi satu hal yang perlu kita ingat, kita bukan hanya mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya, tetapi di sini dikatakan dan persekutu dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudaraku, inilah yang sering membuat orang Kristen gagal. Kenapa? Karena mereka hanya maunya kuasa kebangkitannya terjadi dalam hidupnya, tetapi mereka tidak mau bersekutu dalam penderitaannya. Padahal penderitaannya ini yang akan membuat kita menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kita lihat
disakiti, dilukai, diludahi, ya kan? Apa yang dilakukan Tuhan? Bahkan dia harus memikul salib dalam keadaan sudah terluka. Apa yang dilakukan? Berontakkah dia? Melawankah dia? Tidak. Yang dilakukan oleh Tuhan hanya diam. Seharusnya bisa saja kalau Tuhan Yesus memakai ketuhanannya di hati sekali saja, mereka yang melukai dan menyakitinya pasti hilang lenyap. Tetapi itu tidak dilakukannya karena apa? Dia tahu bahwa dia harus alami itu, merasakan begitu perihnya luka, begitu sakitnya ketika dihina, begitu terlukanya ketika diludahi oleh orang lain. Tetapi dia tetap diam. Kenapa? Karena itu dilakukan supaya menggenapi firman Tuhan, di mana dia harus melakukan karya penyelamatan bagi saudara dan saya. Sedangkan kita, firman Tuhan berkata, kita harus sepersekutuan dalam penderitaan. Kita bagaimana? Kita disakiti orang, kita sakit hati toh. Kita balas, ya kan? Kita dilukai, kita dihina, kita tersinggung, kita emosi, kita marah. Bahkan kalau kita diludahi, apatah lagi, kita anggap itu suatu penghinaan yang luar biasa, sehingga pasti kita berusaha untuk membalasnya. Pada saat ini Tuhan sedang mengajar kita, memberikan teladan bagi kita. Apapun yang kau alami dalam kehidupan ini, sesakit apapun, tetap duduk diam di kaki Tuhan. Ketika engkau dilukai, engkau disakiti, engkau dihina, saya mau tanya, adakah yang cuil dari tubuhmu ini? Adakah yang tergores dari mukamu ini? Tidak ada. Hati kita yang harus kita kendalikan. Hati kita yang harus kita kendalikan supaya kita mampu sepersekutuan dengan penderitaan Yesus. Karena di sini dikatakan, ketika kita sepersekutuan dengan penderitaannya, aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Gampang orang berkata, aku mengasihi Yesus, tapi maukah engkau sepersekutuan dengan penderitaannya? Mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, membuang segala sakit hati kita, supaya kita benar-benar serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Kematian Yesus bukan kematian fisik, tapi itu adalah kematian akan dosa. Jadi saudara dan saya harus mematikan dosa yang ada di dalam hidup kita, supaya dosa itu tidak pernah berkembang lagi dalam hidup kita. Kenapa dosa itu berkembang? Karena dosa itu kita pelihara di dalam hidup kita. Kita harus buang, tanggalkan, lenyapkan dosa di dalam dirimu, sehingga tidak pernah bertumbuh lagi di dalam hidupmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus serupa dengan Yesus supaya kita dapat mematikan dosa yang ada di dalam hidup kita. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perbaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Haleluya. Kita harus tampil beda. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Ada perbedaan pasti. Serupa dengan dunia, kita tidak dapat mengalahkan keakuan
uang, kesombongan, keegoisan kita. Tetapi ketika kita serupa dengan Yesus, kita akan semakin menunduk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita harus melakukan perubahan di dalam hidup kita supaya ada pembaharuan budimu, sehingga kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang tidak menjadi kehendak Tuhan. Saudaraku, kekristenan ini tidak mudah. Sekali lagi sering saya katakan, jangan engkau menjadi Kristen turunan, tapi jadilah engkau Kristen yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan saat siang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus serupa dengan Yesus di dalam penderitaan. Kita harus serupa. Kalau kita tidak serupa, kita akan gagal. Sehingga ketika engkau mengalami penderitaan, mengalami masalah, mengalami persoalan, bersyukurlah engkau mendapatkan itu. Berarti engkau sedang digembleng oleh Tuhan supaya engkau tetap kuat, tegak berdiri di hadapan Tuhan. Maka ada pujian mengatakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gampang menyanyikan pujian ini. Setiap mulut, setiap bibir bisa menyanyikan pujian ini, tetapi mampukah engkau mempraktekkannya? Itu yang menjadi tanda tanya dalam hidup kita. Kita mau seperti Yesus, tetapi kita tidak mau dibentuk. Padahal pujian kita disempurnakan. Kalau disempurnakan itu kita berarti mengalami pembentukan, dan pembentukan itu pasti sakit. Haleluya. Oleh karena itu saat siang hari ini, jangan hanya menyanyi mau seperti Yesus, tapi benar-benar engkau mau dirubah oleh Tuhan, sepersekutuan dengan penderitaannya dan serupa dengan Dia dalam kematian. Itulah yang saat ini harus kita lakukan. Di ayat 11 mengatakan, mengapa ini harus kita lakukan? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kebangkitan dari antara orang mati itu jelas ada, karena firman-Nya ada. Jadi jangan saudara pikir setelah mati itu tidak ada masalah, tetapi justru ketika kita sudah masuk dalam area kematian, disitulah sebenarnya poin yang terpenting, kemanakah engkau akan pergi. Oleh karena itu saat siang hari ini Rasul Paulus mengatakan, kalau kita harus menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya kita beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ada kehidupan kedua setelah kehidupan ini, yang mulai saat ini harus kita perjuangkan. Jadi perjuangan kita ini bukan hanya mencari kehidupan daging, supaya kita menjadi orang berhasil, supaya kita menjadi orang hebat. Bukan hanya itu, tetapi justru tujuan daripada akhir hidup kita yang sebenarnya adalah dibangkitkan dari kematian untuk memperoleh hidup yang kekal. Banyak orang mengabaikan hal ini karena menganggap sepele, menganggap enteng, menganggap tidak ada lagi kehidupan kedua setelah kehidupan ini. Oleh karena itu pada saat ini firman Tuhan mengajar kepada kita,
supaya kita mulai berjuang. Seperti pujian kita tadi, berjuang sampai akhir. Banyak orang berbicara surga, ya kan? Tapi surga itu seolah-olah jauh banget, sehingga seolah-olah kita merasa bahwa kita tidak akan mampu mencapai surga itu. Aduh, surga itu kan sangat jauh, dan surga itu sangat sulit. Padahal sebenarnya surga itu sangat sederhana sekali. Engkau bisa mendapatkan surga menjadi bagian dalam hidupmu setelah engkau menyelesaikan tugasmu di bumi ini, ketika engkau melakukan hidup benar setiap hari. Satu hal yang paling mudah, hidup benar setiap hari. Kenapa saya katakan mudah? Karena kita akan bisa mengoreksi setiap hari. Kita bangun pagi, siang, sore, malam, ketika kita menjelang tidur, kita mulai koreksi. Apa ya kesalahan saya? Apa ya kekurangan saya yang tidak dikehendaki itu? Kalau ada kesalahan kita minta ampun kepada Tuhan. Ada perbaikan diri hari lepas hari. Saudaraku, tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi ingat, di ayat ke-12 mengatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Catat, aku mengejarnya. Kalau aku juga dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Tidak ada manusia yang sempurna, benar. Banyak orang berdalih, kan manusia tidak ada yang sempurna. Kalau melakukan dosa itu biasa, salah. Kalau memang engkau tidak sempurna, kau masih melakukan, kau harus keren. Harus ada kendali di dalam dirimu, sehingga kau tidak akan terus berjalan di dalam dosa. Kita harus terus berjuang untuk mendapatkan kesempurnaan di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap hari mungkin ada saja sedikit-sedikit kesalahan yang kita lakukan. Tapi malam kita mulai rini, itu artinya kita sedang melakukan pembaruan dalam hidup kita untuk belajar hidup benar setiap hari. Karena kalau hidup benar setiap hari engkau kerjakan, sudah nggak usah mikirin surga. Surga itu pasti menjadi milik kita. Haleluya! Saudaraku yang dikasih Tuhan, kesempurnaan dalam Tuhan itu harus kita kejar. Kita harus kejar. Harus ada perjuangan, ada kegigihan, bahkan ada pengorbanan yang harus kita keluarkan. Saya mau tanya saudara, datang ke tempat ini dalam musim hujan yang seperti ini, tetapi engkau tetap datang beribadah memuji Tuhan, itu adalah suatu pengorbanan yang menyenangkan hati Tuhan. Mengalahkan cuaca, mengalahkan kedagingan kita yang enak mau tidur minum kopi di rumah, tetapi kita tetap hadir. Itu artinya ada penyangkalan diri dalam hidup kita. Kita harus berjuang, karena firman Tuhan berkata, kalau aku dapat juga menangkapnya, kata Rasul Paulus, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Kalau kita sudah ditangkap Tuhan menjadi miliknya, menjadi umatnya, saudara harus bersyukur. Saudara harus bersyukur, tetapi bukan berarti saudara tidak berbuat sesuatu. Kita harus tetap berjuang untuk tetap mempertahankan Kristus dalam hidup kita dengan tetap hidup di dalam kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang sudah menganggap dirinya sudah memiliki Tuhan, sudah diselamatkan. Tidak salah. Banyak gitu. Kalau saudara baca-baca Indonesia, kadang-kadang saya sedih. Ya. Bahkan mereka mengatakan, ya aku kan masih manusia biasa, saya masih melakukan dosa. Tapi kan keselamatan itu anugerah. Waduh Tuhan, benar, keselamatan itu anugerah. Tapi ketika engkau diberikan anugerah, apakah engkau langsung berbuat sesuka hatimu? Tidak. Ada rel yang harus engkau jalani, ada aturan yang harus engkau kerjakan supaya engkau dapat mempertahankan
anugerah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Makanya dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa binasa ya? Karena mereka tidak mau mengenal Tuhan. Padahal umat Tuhan, iya kan? Jadi jangan sepelekan arti bertuhan yang sesungguhnya. Karena hidup ini, saudaraku yang dikasih, itu sebenarnya adalah peperangan loh. Hidup kita selama kita masih hidup di dunia ini, sebenarnya kita ini sedang melakukan peperangan. Peperangan antara kebenaran dan kejahatan. Kalau saudara santai-santai, berleha-leha, tidak berbuat sesuatu atau tidak mau berjuang lagi, saudara akan kalah. Karena kejahatan ini akan semakin jahat, firman Tuhan berkata. Kenapa? Iblis itu tidak akan pernah tinggal diam. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ya tetap duduk di kaki Tuhan. Peperangan yang harus kita lalui, yang harus kita lewati dalam kehidupan ini, dengan tetap berjuang memegang kebenaran Tuhan supaya engkau dapat melewati semua persoalan dan tantangan yang terjadi saat ini. Haleluya. Di sini dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, ya, dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Banyak orang terjerat dengan masa lalunya yang penuh dengan dosa. Tetapi saat siang hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Tinggalkan masa lalumu yang mungkin banyak pengalaman kegelapan ataupun dosa. Tinggalkan, buang. Dan di sini dikatakan, aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini harus menjadi pegangan kita. Kita harus mengarah ke depan. Apa yang kita nengok ke belakang terus? Nanti jadi istri seperti istrinya lo, menjadi tiang garam. Arahkan ke depan, maju terus bersama dengan Tuhan. Engkau pasti akan menyongsong masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itulah janji Tuhan. Jangan berkutat dengan masa lalumu. Buang itu, tinggalkan segala dosamu itu. Maju mengasihi Tuhan. Buktikan bahwa engkau benar-benar sudah meninggalkan kehidupan lamamu untuk masuk di dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bahwa saudara dan saya harus mengejar Tuhan, mengejar keselamatan, mengejar kesempurnaan di dalam Tuhan. Sekali lagi, hidup kita ini selama nafas masih di dalam tubuh kita adalah peperangan. Ingat, kalau peperangan berarti saudara harus tetap siap siaga. Jangan pernah lengah. Sekali lengah, engkau akan hancur. Saya pernah katakan, ketika engkau memberikan kelengahan, engkau sedang memberikan lubang kepada iblis untuk masuk ke dalamnya. Kalau orang yang sudah pernah kesurupan, surupan itu kan berbicara tentang kemasukan roh jahat atau roh halus ya. Itu biasanya orang ini akan sering mengalami kesurupan. Karena apa? Sudah langganan. Jadi jangan pernah engkau memberi kesempatan untuk tidak datang beribadah. Ketika engkau memberi kesempatan itu, maka pasti ada hari lain lagi engkau tidak datang beribadah. Karena iblis itu akan masuk menggojol kita. Tetapi ketika engkau menutup lubang kesempatan iblis itu masuk dalam dirimu, maka engkau akan tetap kuat berjalan mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, situasi,
kondisi seperti ini masih kategori biasa. Gimana nanti ketika zaman Antikris? Karena kemarin bercerita ada seorang hamba Tuhan, dia keluaran dari sekolah teologi Harvard, ada di Tangerang itu saudara, memang sekolahnya bagus. Itu banyak sekali yang sekolah di situ, baik itu pendeta, baik itu hamba Tuhan, baik itu para penginjil. Mereka itu ada kurikulum tentang misi penginjilan. Satu saat mereka ditempatkan di pedalaman. Ketika mereka disuruh makan beruang, suruh makan ular, suruh makan, mereka minta ampun. Dan mereka berkata, kami tidak mau lagi melakukan misi penginjilan ke pedalaman. Ngeri makanannya katanya. Kami mau melakukan misi penginjilan ke Australia saja katanya. Luar biasa. Orang Australia sudah mereka rata-rata sudah orang kesana dan orang yang berada ya, orang yang punya. Dan mereka akhirnya memikirkan ini, PK-nya nanti aku kalau pulang terbalas ya pengeluaranku dengan penerimaanku di sana. Pikirannya jadi ke PK. Ulah, bagaimana ini? Luar biasa. Ini banyak loh pendeta-pendeta hamba Tuhan seperti itu. Mereka kalkulasi, ongkosku ke Australia, biaya semua visa, semua paspor sekian, balik enggak nanti kalau aku pulang? Ampun. Misi penginjilan seperti apa seperti itu? Kalau misi penginjilan yang harus ke daerah-daerah di mana mereka belum mengenal Tuhan, supaya mereka dilawan oleh Tuhan. Sekarang kita masih bisa makan enak. Kalau nanti zaman Antikris tidak ada kata lagi menjual dan membeli, kalau engkau tidak dicap dengan 666 bagaimana? Apa yang kau makan? Dan kita harus siap semua. Makanan apapun kita harus siap. Karena orang yang tertinggal, saudaraku yang dikasih Tuhan, keselamatannya tergantung pribadi masing-masing. Kenapa? Kalau engkau mampu mempertahankan imanmu sampai titik darah penghabisan, tidak mau mengikut Antikris, barulah engkau diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini tidak main-main kekristenan ini. Jadi kekristenan ini sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba Tuhan itu bukan ingin foya-foya, ingin enak-enak saja, ingin menerima PK saja, bukan. Ada tanggung jawab yang besar yang diterima, yang ditaruh di pundaknya, yaitu untuk memperkenalkan nama Yesus kepada setiap orang. Orang pedalaman itu nggak ngerti tentang Tuhan. Makanya orang Papua itu mengatakan kalau ada hamba Tuhan di sana dikatakan mereka itu adalah Tuhan. Saudaraku, inilah yang harus kita ketahui, bahwa bertuhan itu ternyata tidak semudah membalikkan tangan. Hanya mengatakan aku percaya kepada Yesus cukup, bukan. Tapi ada perjuangan juga yang harus kita lakukan untuk tetap mempertahankan keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Saudaraku, Rasul Paulus mengatakan, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Jadi Rasul Paulus sendiri aja mengatakan bahwa keselamatan itu dia sendiri tidak menganggap bahwa itu dia sudah menangkap keselamatan itu. Kenapa? Karena banyak orang yang menganggap dirinya sudah diselamatkan. Padahal seharusnya kita menganggap diri kita masih harus tetap berjuang mempertahankan keselamatan itu. Karena kalau orang merasa sudah diselamatkan, mereka akan santai-santai. Aku kan sudah diselamatkan, sehingga kita lemah untuk menghadapi iblis. Oleh karena itu saat ini Rasul Paulus mengatakan dirinya, dia juga mengatakan bahwa dia juga tidak mengatakan bahwa aku sudah menangkapnya. Bahkan dia juga mengatakan, aku tidak mengatakan
supaya berkenan di hadapan Tuhan. Kesempurnaan dalam Tuhan itu sekali lagi perlu perjuangan dalam hidup kita. Tanpa ada perjuangan, saudara dan saya pasti kalah. Setan itu licik, setan itu banyak triknya. Tetapi kalau saudara dapat mengantisipasi semua hal yang terjadi dalam kehidupan ini, percayalah, saudara dan saya akan mampu melewati hari-hari sesulit apapun yang kita alami saat ini. Di sini dikatakan di ayat ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengajar kita ini harus berlari. Ibarat sebuah perlombaan, kita ini harus berlari mencapai garis finish, mencapai garis akhir. Maka ada firman Tuhan yang mengatakan, barang siapa setia sampai kesudahannya. Ingat, sampai kesudahannya, dia yang akan selamat. Haleluya. Rasul Paulus berlari kepada tujuan untuk apa? Untuk memperoleh hadiah. Hadiahnya bukan kesuksesan secara materi, tetapi yang dikejar oleh Rasul Paulus adalah hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu hadiah yang paling luar biasa yang harus saudara dan saya miliki. Panggilan surgawi itu apa? Ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, namamu disebut untuk masuk di dalam kehidupan kekal. Itu namanya hadiah panggilan surgawi. Maka ada pujian mengatakan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Bagaimana mungkin saudara dipanggil mendapatkan panggilan surgawi bila namamu tidak tercatat di dalam kitab kehidupan? Oleh karena itu saat dimulai aku belajar memperbaiki diri, berjuang terus berjalan di dalam kebenaran supaya namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, dia akan memanggil namamu. Dia akan memanggil namamu. Masuk di dalam kehidupan kekal. Itulah janji Tuhan. Hadiah kita bukan harta dunia, tetapi lebih hebat, lebih dahsyat ketika kita mendapatkan panggilan surgawi. Karena di sana tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka cita. Yang ada hanya sukacita, pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang kita perjuangkan saat ini. Maka pujian kita tadi mengatakan, ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Inilah yang harusnya diperjuangkan oleh setiap orang Kristen, setiap orang percaya yang mengaku dirinya mengasihi Tuhan. Berjuanglah kau sampai akhir supaya engkau mendapat hadiah, yaitu panggilan surgawi. Namamu disebut masuk